Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Jemaah Pendidikan Pasita, yang kami hormati Bapak Guru yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di SMK Bina Karya Pacitan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam lalu kita limpahkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan ajaran beliaulah melalui agama Islam dan Al-Quran kita dapat membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil, tentunya hanya dengan hidayah Allah SWT. Semoga di yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin. Baik, yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan susunan acara pada acara kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nurul Mu'adzam. Yang pertama adalah untuk mengawali acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan atau nanti dibuka sekalian oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga adalah cara inti, yaitu penyampaian materi. Yang keempat ada waktu untuk tanya jawab. Dan kelima ada refleksi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kami katakan Bismillahirrahmanirrahim. Doa kita selanjutnya yaitu pengantar atau nanti sekaligus membuka kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dani Mulyani SPD MPD. Dipersilakan. Terima kasih waktunya Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SMK Bina Karya Pacitan, marilah kita selalu dan selalu mengucap puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana selalu melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini pun kita masih diberi kesehatan dan kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kegiatan ini terkait dengan sosialisasi diseminasi terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif itu? Budaya positif adalah kegiatan atau budaya yang dilaksanakan di sekolah kita, yaitu untuk anak-anak yang mengkaitkan dengan kemajuan, yaitu karakter, pendidikan karakter. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, nanti anak-anak akan bisa menjadikan sekolah ini akan lebih baik. Nah, mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan membentuk karakter siswa yang lebih baik. Mungkin nanti semua akan dijelaskan ya, bagaimana implementasinya, apa ya yang telah dilaksanakan di sekolah kita ini. Maka dari itu semoga nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Karena pada dasarnya diseminasi ini yaitu untuk memberi informasi ya, memberikan informasi ke orang lain terkait dengan yaitu tadi ya, jadi kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kita semua sebagai guru, karyawan dan karyawati dan semua warga di SMK Bina Karya Pacitan semua akan tahu ya terkait dengan program tersebut, karena semua itu tujuannya untuk membuat kita semua menjadi lebih baik. Dengan kita semua menjadi lebih baik, kompak ya, anak-anak berkarakter baik, berkarakter positif, otomatis juga akan memberikan pelajaran-pelajaran yang baik juga.
Maka dari itu mari kita ikuti bersama ya, yaitu implementasi kegiatan diseminasi dari Bapak Nurul nanti sampai dengan selesai, dan semoga hasilnya nanti juga akan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semua nanti diberi kelancaran, kesehatan, dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tema selanjutnya yaitu langsung selanjutnya yaitu penyampaian materi dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Nurul Mualiza SPT. Pada beliaunya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pagi hari ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita akan berbagi terkait dengan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep yang tujuannya menciptakan budaya positif, begitu. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Oke, lanjut. Tujuan diseminasi pada pagi hari ini yaitu apa yang saya dapat di pelatihan guru penggerak ini akan saya bagi, yaitu konsepnya budaya positif, dan yang kedua yang akan saya bagi ke Bapak Ibu adalah pengalaman setelah menerapkan beberapa konsep terkait budaya positif. Lanjut ya, ada pertanyaan betul? Nah, baik. Berarti ada dua poin yang akan saya bagi, yaitu pemahaman tentang budaya positif dan pengalaman dalam mengaplikasikan konsep budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan standar pendidikan nasional yang sudah berlaku bahwa budaya positif itu pada dasarnya adalah bertujuan mulia, yaitu tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kalau kita merujuk yang paragraf pertama, di sini saya paparkan, sudah saya siapkan ada 7 elemen yang akan kita bahas terkait dengan konsep-konsep budaya positif. Nah ini, nanti kita ulang-ulang, kita maju mundur sampai kanan sampai kiri, nanti cuma akan membahas ini Bapak Ibu, tentang konsep-konsep kunci atau konsep-konsep yang membangun terjadinya budaya positif. Ada 7. Dimulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir nanti segitiga restitusi. Ini nanti bisa lama, bisa tidak, tergantung situasi yang terjadi. Harapannya nanti efektif dan Bapak Ibu segera paham. Kalau belum langsung segera bertanya, tidak apa-apa. Walaupun memang sudah saya sediakan untuk sesi tanya jawab. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pasti terjadi sebuah pemikiran, apa ini paradigma belajar yang berubah apa nih? Di posisi mana yang akan kita bahas ini? Kan begitu. Coba Bapak Ibu untuk menggenggam semuanya. Tolong tangan kanan, tangan kiri terserah, menggenggam atau dua-duanya tidak apa-apa. Bayangkan yang dengan pegang itu, yang Anda pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga bagi hidup Anda. Yang tiga ini bisa hancur kehidupan Anda semuanya ini. Bayangkan ya, apa terserah, apa duit, apa pokoknya yang paling berharga. Nah, dan ketika saya suruh membuka, nanti akhirnya akan ketahuan. Terus saya ini, silakan dibuka Bapak Ibu semuanya. Ada yang masih menggenggam?
Ada? Ya. Berarti dikekne, Bang. Itu lucu nih, Bang. Maksud saya, ketika itu sesuatu yang berharga, terus ketika ada iming-iming untuk suruh membuka, tak tonton sendiri dan sebagainya, yang berhak membuka dan tidak itu adalah Anda sendiri. Mau dibuka atau tidak terserah Anda sendiri. Dengan iming-iming sebesar apapun atau sekecil apapun, misalkan Anda pengen membuka ya dibuka. Bahkan orang dikon membukanya cerdas digeletaknya dibuka dia. Yang artinya yang menggerakkan tangan itu dibuka dan tidak itu siapa? Diri sendiri. Nek, misalkan tak iming-imingi yang lebih baik, ada sebuah penawaran yang lebih baik, ketika Anda tidak ingin membuka, apakah tetap dibuka? Ya. Tergantung kondisi. Baik. Nah, yang ini kan kondisinya bagaimana? Penawarannya lebih berharga dibuka begitu kan? Kalau tidak berarti geman. Yang artinya kunci dari membukanya kepala ini adalah bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dengan penalaran dan kondisi kita sendiri. Oh ini api buka ya, ini ada ditutup baik. Berarti ini buka dan menutup kepala kita itu adalah kita sendiri. Nah itu adalah salah satu analogi di mana perubahan paradigma belajar atau paradigma instruksional dalam menyikapi anak atau orang lain itu yang akan kita bahas seperti ini. Baik Bapak Ibu, ini ada dua kolom. Kolom sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita sudah sering sekali dalam teori-teori yang sudah kita pelajari di teori pedagogik beberapa saat yang lalu, bahwa ada stimulus, ada respon. Teorinya siapa Bapak Ibu kalau masih ingat? Lupa. Tidak usah bahas teorinya siapa, yang jelas ada stimulus, ada respon, yang artinya anak kita kasih sebuah pancingan, maka anak akan menurut kepada kita. Itu adalah ilusi atau realita yang menurut kita menjadi baik. Kalau menurut teori stimulus respon, menurut kita sebagai guru, sebagai pendidik, anak-anak itu akan menjadi baik ketika mereka bisa menuruti dan meniru apa yang kita anggap benar. Nah menengok, nek menengke kowe enggak ada iso tambah pintar, iso fokus. Karena kita bilang seperti itu karena apa? Kita sering ketika memperhatikan itu diam. Karena itu kita sudah diajarkan dari dulu, meneng fokus, enggak ada. Nah, sedangkan anak yang sekarang ini ternyata tidak hanya diam dalam berfokus. Enak sing kali malik jungkir, tapi dia sebenarnya bisa memperhatikan karena memang basicnya adalah kinestetis. Jadi yang kita anggap benar belum tentu benar untuk anak-anak kita. Sehingga di situ di poin 1 kebutuhan yang kita anggap sama ternyata kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama. Nah, pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori stimulus respon. Nah, untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering sekali melihat anak-anak ketika berbuat kesalahan atau orang lain berbuat kesalahan, itu dianggap kita buruk. Kalau dari pandangan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini memang adalah dasar bagaimana mindset kita bisa berkembang selanjutnya. Nanti ke 7 poin yang saya sebutkan di awal tadi, 7 konsep tadi akan selalu berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi untuk teori kontrol ini pada dasarnya menguatkan kita, memberikan sebuah wawasan kepada kita, membuat mindset kita berbeda, membuat pandangan kita berbeda, bahwa anak tidak boleh dipaksa dan kita harus menghargai apapun kriteria atau karakter anak yang
kita hadapi. Oke. Nah, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu respon, ya, teori respon. Budal, budalo, mulih, mulio, dan sebagainya. Itu adalah teori yang sebelumnya atau teori stimulus respon. Nah, dalam teori kontrol, ya, hanya kita sendiri, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti halnya genggaman kita tadi. Buka dan tidaknya tangan kita itu bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan situasi, berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita ketahui, berdasarkan pancingan-pancingan atau dari pihak eksternal. Tapi kita kokoh apa tidak, membuka atau tidak, intinya kita yang menentukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respons, model berpikirnya menang kalah. Maksudnya menang kalah itu bagaimana? Ketika kita menginstruksikan kepada anak, memaksakan kepada anak, kita merasa menang, anak akan merasa kalah. Karena apa? Merasa diinstruksikan, atau merasa diperintah, atau merasa dipaksa. Nah, untuk teori kontrol, tidak ada yang merasa disalahkan atau merasa kalah, tapi berpikirnya sama-sama menang sesuai dengan nalurinya masing-masing, dengan catatan tujuannya baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan paradigma belajar yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kita membayangkan, memperlakukan anak yang sebelumnya kita anggap sama dan bisa mengikuti dengan baik. Itu harapannya lebih baik. Ketika anak disuruh seperti ini dia nurut, itu harapannya oh anak ini baik dan sebagainya. Menjadi bagaimana? Menjadi memfasilitasi anak sesuai dengan kriteria dan alasannya mereka masing-masing. Sehingga keputusan dia belajar, keputusan dia menjadi baik itu bukan karena paksaan kita, tapi harapannya bisa secara alami keluar dari anak kita masing-masing. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ ada kata berdiferensi, belajar dengan cara yang berbeda-beda sesuai karakteristik anak masing-masing. Oke. Sehingga teori kontrol ini nanti adalah awal dari perubahan mindset kita dalam menyikapi pembelajaran dan karakteristik anak. Lanjut Bapak Ibu, di konsep nomor 2 dari budaya positif yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang turun-temurun. Positif kalau diartikan dengan mudah saja, apik, baik. Ya, berarti budaya positif intinya adalah sebuah kebiasaan apapun yang sudah turun-temurun dan akan kita turun-turunkan yang baik dan mendapatkan tujuan yang dan hasil yang sempurna. Nah, sekarang kata disiplin saja Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab disiplin itu berikut? Bagaimana disiplin? Mengikuti aturan yang berlaku, patuh dan taat kepada suatu aturan. Mari sekarang kita perhatikan ada 3 kolom yang sudah saya sediakan. Disiplin dalam pandangan umum, pandangan kita sebelumnya bersama-sama. Pertama, menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Sama yang kita sebutkan contoh-contoh dari masing-masing kita. Kira, taat, dan sebagainya. Kemudian, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul? Terang lambat dan sebagainya kita hukum. Kemudian,
Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, ya yang kolom terakhir ini, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Baik, Bapak Ibu, disinilah poinnya, di mana kita membicarakan disiplin positif dalam konsep nomor 2 di budaya positif. Di sini inilah letak perbedaannya, bahwa Ki Hajar Dewantara sendiri sebagai Menteri atau Bapak Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, oke? Bisa digarisbawahi atau dicatat, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ada dua kata yang sama dari pernyataan Ki Hajar Dewantara dan Dian ini, yaitu disiplin seharusnya berasal dari motivasi intrinsik, dari dalam diri, bukan dari luar diri. Kita mendisiplinkan anak-anak setiap pagi, setiap waktu yang kita lakukan, kita mengajak dan mewajibkan mereka dari luar diri mereka atau dari dalam diri mereka. Hampir mayoritas kegiatan yang kita lakukan dari luar. Dari luarnya bagaimana? Dia datang hukum, dia dan sebagainya perintah. Yang dimaksud dari dalam itu adalah kita membangun chemistry, hubungan, kita mengetahui latarnya apa dia berbuat seperti itu kepada kita. Ketika sekolah dia seperti itu, tingkahnya kenapa? Kita harus tahu. Dan fungsi kita kalau ingin membagikan motivasi intrinsik itu adalah dengan cara mengetahui dengan sedekat mungkin bagaimana kita mengasesmen. Nanti ada berkesinambungan ya, kita lanjutkan di sesi berikut. Disiplin yang baik itu adalah disiplin yang berasal dari intrinsik diri masing-masing. Dan kita kaitannya dengan itu di poin ketiga ini akan membahas motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu eksternal apa internal? Eksternal. Karena saya takut terlambat, nanti saya dihukum. Dihukum itu dari luar diri kita, berarti itu eksternal. Hukuman adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Besok aja terlambat deh, nek pamane kamu ora terlambat, saya kasih hadiah. Saya kasih pulpen ini, saya kasih kamu ini nanti besok kalau kamu terlambat. Itu internal apa eksternal? Iya, sehingga dia datang itu bukan karena dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain atau di luar dirinya. Berbentuk apa? Penghargaan. Nah, yang ketiga ini adalah target kita, Bapak Ibu. Yang ketiga ini adalah target kita, di mana kita itu bisa dan mampu membangkitkan motivasi anak itu dari dalamnya diri sendiri, sehingga dia tidak akan pernah ngogel. Karena apa? Terus duit karep deh, aku orang terlambat amarga punya alasan dhewe sing kuat di dalam dirinya. Itu adalah target kita ini, ya. Bahwa itu. Ini
tujuan disiplin positif. Jadi orientasi terkait dengan motivasi perilaku manusia ini kalau dikaitkan dengan budaya positif, maka disiplin positif akan terbentuk, akan dimudahkan, akan berjalan ketika kita mampu menganalisis kebutuhan motivasi perilaku manusia ini. Ketika kita memberikan arahan kepada anak, ketika apapun yang kita lakukan ketika interaksi dengan anak yang kaitannya dengan berdisiplin, maka mari kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana motivasi dirinya bisa muncul dan bisa menjadi semangat itu. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dihukum oleh penghargaan. Dihukum dan penghargaan itu sama, nilainya sama, kekuatan bentuk dampaknya itu sama, menjadi efek ketergantungan. Kemudian menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Ketika si A, ayo silakan dikerjakan, misalkan dalam satu kelas, yang pinter, sing berhasil di CDW tak kasih nih, misalkan apa sejenis apa yang istimewa bagi anak-anak ya. Terus apakah kita membayangkan bagi anak-anak sing dia tidak hobi di bidang itu, maka akan tertekan dan akan ada dua kemungkinan, dia akan tambah malas malas hal pelajaran itu dan seterusnya. Maka bentuk penghargaan yang di hadapan teman-teman itu akan menjatuhkan beberapa anak yang memang tidak handal di bidang itu, tidak punya skill di waktu itu. Kemudian ketika kita berbicara tentang penghargaan, tidak peduli salah benar asal mendapat. Sopo sesuk sing teko, siapa yang besok datang pagi akan saya kasih pulpen. Maka mungkin caranya dari adus atau tidak, mandi atau tidak di rumah, atau bagaimana prosesnya dia datang setelah, yang penting dia teko dhisik oleh pulpen. Jadi tidak peduli salah benar, yang penting oleh targetnya adalah penghargaannya. Penghargaan tidak efektif, yang terakhir nomor 2. Penghargaan tidak efektif kok begitu? Ya, karena ada kekecewaan dan enggan berusaha lagi. Contoh, ketika kita hobi modifikasi motor, wis mendapatkan juara 1. Sesuk enak itu meneh, belum tentu dari awal dengan juara 1 ada rasa kekecewaan dan bosan. Atau sebaliknya, bola-bali melu kontes kok ora tau juara 1, teges sisan. Nah, bermono-mono ae. Berarti penghargaan dan nilai negatifnya yaitu berupa apa? Kecewa dan enggan berusaha lagi. Nah, yang terakhir ini yang terakhir ini yang sering sekali saya mendapatkan pengalaman di kelas itu ini. Termasuk diri saya sendiri ketika saya jadi siswa, saya masih ingat betul situasi ini. Menimbulkan iri pada yang lain. Dalam kompetensi, kompetisi, ataupun dalam merebutkan sebuah penghargaan pasti ada rasa iri. Tidak bisa dipungkiri. Ada teman saya kembar, satu mendapat prestasi A, sisi iri. Oh iya, besok aku bagi prestasi dia dan sebagainya. Kalau dinilai dalam ranah yang positif itu bagus, tapi tidak semuanya dinilai dalam ranah yang baik atau kompetitif. Untuk skala anak, apalagi di kelas dasar di SD, hal-hal seperti ini mesak nih. Kasihan anak-anak yang belum bisa membaca di kelas 1. Sing siji umurnya lebih tinggi, dia bisa membaca, dia ranking 1, mendapat prestasi. Bagaimana perasaan anak yang umurnya kurang, terus dia belum terlalu bisa membaca? Kasihan akhirnya, merasa minder dan sebagainya. Saya bilang seperti ini karena saya melihat anak saya di kelas 1, kebetulan usianya yang terlalu rendah. Ada temannya yang memang usianya itu bahkan sudah kelas 2 seharusnya. Sehingga perbedaan kemampuan itu memang berbeda karena umurnya berbeda dan sebagainya. Banyak latar yang belakang. Dan saya melihat kalau tidak saya kuatkan sendiri, mungkin bagi anak-anak terlepas anak saya mungkin akan terjadi hal yang ini. Itu malah mesak nih bang. Kasihan. Itu Ibu. Jadi itulah dampak penghargaan yang berupa atau bisa diartikan tentang hukuman. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Ini Bapak Ibu, paradigma selanjutnya harus kita ingat-ingat ini ada lagi. Jadi ketika penghargaan dihargai dengan bentuk iming-iming hadiah ataupun kita hukum, karena besok lambat tak utang atau apapun, atau sebaliknya, kalau orang terlambat tak kayak duit, itu sama, nilainya sama, menghancurkan potensi sesungguhnya. Nah seharusnya bagaimana? Yang kita nilai itu adalah prosesnya. Berusaha atau tidak dia datang ke sekolah tidak terlambat, seberapa berat, seberapa daya. Kalau hari ini terlambat kita pantau, besok itu ada usaha tidak terlambat apa enggak. Nah disitulah nilai belajarnya. Nilai belajar sesungguhnya adalah apa? Usaha dia datang tidak terlambatnya itu, bukan hasilnya dia terlambat lagi yang akan kita hukum. Dan yang nomor 3 itu adalah penguatan yang saya sampaikan, tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu yang perlu kita ingat. Penghargaan sama dengan memberi hukuman. Ketika kita mau mengapresiasi anak yang berhasil lebih baik dengan yang lain itu bagaimana? Ini mungkin ada yang punya ide sebelum saya lanjutkan. Kalau menghargai tidak boleh, menghukum tidak boleh. Terus kita mau memberikan perhatian kepada anak itu bagaimana Pak? Ada dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Semua murid yang di bawah tanggung jawab kita. Dengan cara bagaimana? Bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Baik, akan saya jelaskan. Ketika dalam satu kelas mengaku satu kelas, wali kelas maupun kaprok, guru bekel atau siapapun di antara kita, ataupun guru makro, di masing-masing apa yang kita ajarkan, kita memberikan sebuah apresiasi kepada anak itu tidak langsung di depan kelas, dicek pribadi, atau pas kita berbicara empat mata kepada salah satu di antara mereka, dan dipastikan diusahakan satu-satu mendapatkan bahasa sentuhan dari kita. Nah, misalkan saya mengajar matematika ya Bapak Ibu, anak-anak saya tidak bisa perkalian sama sekali. Salah satu bahkan tidak bisa menjumlah. Maka apresiasi tidak disampaikan langsung oleh saya. Saya manggil salah satu dulu di antara. Ya Pak, awakmu perkaliannya kurang. Maka besok aku bisa seperti ini. Itu si A. Kemudian si B. Penjumlahmu kurang bagus ini. Mungkin bisa minta tolong kakak atau nanti chatting sama Pak Nurul ya, cara-caranya bagaimana. Dan itu kontinu dan berkesinambungan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang membedakan kita mendukung dan memberi penghargaan dengan bagaimana kita memberikan apresiasi yang benar. Jadi dipahami ya. Jadi ketika ada yang berbuat salah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Salah satu di antara kelas kita ini, misalkan satu ada yang ketok bermasalah. Dengan teori yang sudah saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Disentuh secara spesifik sebentar umum. Jadi Andri, kamu tolong nanti temui Pak Nurul ya. Setelah ini kita bicara dulu ya. Nah, proses pemberitahuan, proses pendampingan itu kalau sebisa mungkin tidak diketahui oleh temannya. Terus dalam situasi bahasa, gunakan bahasa yang baik ketika memberikan apresiasi kepada anak. Contoh, di sini ada 3 kolom. Ketika memulai membuka percakapan dengan anak, kemarin saya perhatikan seperti ini. Jadi ada kemarin saya perhatikan, dan ini tak gadek nih kowe. Itu adalah bahasa yang sangat lunak, di mana sebuah awal yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi dalam tujuan memberikan apresiasi atau sentuhan kepada anak. Masuk nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang akan kita sampaikan contohnya bagaimana? Nah itu, terima kasih ya, kamu kemarin sudah datang acara ini, terus ternyata kamu itu empatimu besar dengan teman. Terbukti kamu itu perhatian. Kemarin itu tidak bawa hadir temanmu, kamu pinjam.
Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk memberikan sebuah sentuhan kepada anak. Nah, konsep berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga lebih penting Bapak Ibu. Nanti harapannya Bapak Ibu juga akan menganalisis satu kasus saja sebagai contoh, di mana kita akan berusaha memahami betul anak-anak kita itu ternyata kebutuhannya apa, gitu. Baik Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang paling utama biasanya adalah survive, yaitu bertahan hidup. Nek dhek keluwen terus bengok-bengok, berarti kebutuhan dasar yang tidak dicukupi adalah kebutuhan dasar, yaitu apa? Kelaparan, bertahan hidup. Kemudian ada bentuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bocah sing ngomong, kadang ada yang bicaranya banyak loh. Cuwiwi sumen-sumen greget nih ngoten niku. Itu ternyata kalau kita analisis bisa kita kategorikan dia butuh kasih sayang atau butuh perhatian. Kemudian penguasaan ada. Penguasaan itu biasanya pengen merasa dari menang dewi. Itu berlaku kepada siapapun. Awalnya dia bilangnya pegel. Nah, itu maksudnya adalah kita butuh pengakuan atau penguasaan, kekuasaan. Kemudian freedom. Freedom itu adalah kebebasan. Semua orang, semua manusia pengen bebas, tidak mau dikekang. Itu adalah normali manusia. Salah satu kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Anak ketika diajar seperti itu wae, bosut deh sing turu, sing bawanya dan lain sebagainya. Ketika ditanya, "Nyapa enak?" Bosut Pak. Itu maksudnya pengen bebas. Jadi kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, kurang terpenuhi. Mungkin ada cara lain dan kebebasan itu merasa terpenuhi. Nanti kaitannya ke arahnya ke situ. Ya, yang menjelaskan dulu 5 kebutuhan dasar, dan yang terakhir adalah kesenangan. Hampir semua manusia butuhnya senang, tidak mungkin tidak ada yang senang. Kita ketika di dalam kelas, ketika di dalam kelas dia merasa susah, support, bosan dan sebagainya, otomatis dia tidak akan bisa belajar dengan baik, kebutuhannya tidak tercukupi, yaitu apa? Kebutuhan kesenangan. Baik, yang ngomong, kenapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar tersebut Bapak Ibu? Ini berlaku kepada siapapun Bapak Ibu, entah guru entah tidak. Itu sebenarnya ini kita harus tahu bahwa dengan berdasar pengetahuan 5 kebutuhan dasar manusia, maka targetnya kalau kita di sekolah apa? Monggo kita belajar bersama-sama. Dengan mengetahui kebutuhan dasar murid, maka kita akan lebih memahami alasan dibalik sikap atau tindakan murid yang berlawanan dengan nilai kebajikan yang ada di sekolah, sehingga bisa lebih tepat dalam menemukan solusinya dan bisa menanggulangi terciptanya lingkungan yang kurang kondusif bagi siswa yang lain. Ketika anak bengak, marah-marah, bandingi kursi, ya, merusak perabot sekolah misalnya, terus dikai HP, ternyata izin bengok-bengok dan seperti itu, berarti kita salah memberikan solusi. Wong dhek kuwi penyakit ngoten niku karena luwenan ternyata, lama. Oh bocah kuwi arep madang, delalah ndak bawa uang atau bagaimana? Sehingga apa? Emosinya keluar, dia tidak kondusif. Dan mungkin solusi yang kita berikan belum tepat. Makanya 5 kebutuhan dasar itu selalu kita harus ingat. Ketika ada sesuatu atau perilaku dari anak yang aneh, yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai kebajikan, maka kita langsung bisa harus segera mungkin. Ini penyebabnya apa? Kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi? Harapannya seperti itu, Ibu. Nah, untuk menemukan solusi, maka bagaimana? Kita harus yang pertama, mengajak anak-anak untuk berdialog secara reflektif tentang kesalahannya. Jadi pas bermarah, dilingkungi, dijagongi, berdialog dengan baik. Siapa yang bisa mengajak dia berdiskusi itu adalah biasanya guru-guru yang memang sebelumnya sudah ada bentuk interaksi yang baik. Bisa wali kelasnya, bisa ketua program jurusannya, bisa penjaga depannya, siapapun bisa. Tergantung siswanya itu dekatnya yang pertama dengan siapa, dan disitulah kita dituntut untuk mampu. Siapa yang dekat dengan anak itu dituntut mampu. Mampu untuk apa? Mengidentifikasi kebutuhan dasar ketika dia
dianya itu berbuat tidak baik itu apa? Melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Dan kita itu selalu mengerti setiap ada indikasi yang bagaimana dari siswa akan berbuat apa yang tahu, maka bentuk kegiatan yang harus kita ajak kepada anak itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kinestetik dan terlihat pencapaiannya. Pencapaiannya tidak terlalu muluk-muluk. Misalkan dalam bekerja kelompok targetnya sederhana, yang penting pun mencapai tujuan. Misalkan kita menarget satu anak, anaknya tidak bermasalah dan kita sudah bisa mengidentifikasi ternyata dia itu butuh perhatian. Nah, kita harus bisa memfasilitasi mencarikan dia teman yang bisa memperhatikan dia. Mungkin itu solusinya. Dan itu berbeda dengan ketika dia mempunyai atau kurang dari kebutuhan yang lain selain perhatian tersebut. Membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Nah, ini tergantung profil dari kita masing-masing. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan baik atau tidak kepada anak, itu adalah tergantung kita sendiri. Karena berasal dari bibit dan tingkah laku kita sendiri. Sehingga apapun karakter kita, apapun sifat kita, karena notabene kita adalah seorang guru, ya maka kita harus mampu dan berusaha, minimal berusaha. Bagaimana kalau kita bisa berbicara dengan baik dengan anak. Yang terakhir, membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, nanti kita bahas di sesi yang lain untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Anda adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Orang disangkali boe. Berarti kebutuhan dasar anak Bapak Ibu sing belum terpenuhi oleh Doni lapar. Berarti makanannya urung temui. Berarti urung iso urip nek ora madang. Berarti adalah survival atau bertahan hidup. Baik, analisis ini tidak kasih sayang bisa masuk. Bisa. Hebat Pak Bapak ini. Analisisnya bagus. Betul. Ini tidak hanya sekedar kadang kebutuhan makan saja, banyak hal ini. Maka kita bisa melihat dari sudut pandang manapun. Boleh sama al-fatihah, kurang kasih sayang. Kurang mampu orang tuanya. Orang tuanya tidak mampu. Ada yang lain selain makan atau kebutuhan bertahan hidup dan kebutuhan kasih sayang? Kurang perhatian. Ya, masuknya ya sama. Kurang perhatian itu dengan kasih sayang? Sama. Ya? Sama juga, makan. Sama juga. Itu bertahan hidup. Dalam apa? Serakah. Masuk. Itu analisis bagus betul. Tamat. Gagah-gagahin gori koncone. Padahal dia wis sangu, wis duit, wis dikasih sayangi, diperhatikan temannya. Tapi dia ini pengen menguasai kelas 5. Sikatnya gori koncone. Berarti dia pengen memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai apa? Penguasa. Bagus Pak Weri analisisnya. Jadi satu kasus Bapak Ibu itu tergantung kita mampu menganalisis dengan tepat atau tidak. Banyak kemungkinan. Sudut pandangnya dari mana kita melihatnya? Oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul. Saya analisis kita bersama tadi. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika dia berbuat seperti itu, dia bahagia karena konconya memperhatikan dia. Sehingga orang tuanya jadi memperhatikan
dia ketika orang temannya memperhatikan DE terus merasa senang, dilaporkan gurunya, kemudian gurunya menelpon ibunya, akhirnya orang tuanya mau tidak mau ke sekolah, akhirnya memperhatikan dia. Berarti kebutuhannya adalah kebutuhan perhatian, kasih sayang. Kemudian karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, seperti yang disampaikan Pak Ferry, berarti adalah kebutuhan adalah penguasaan, kredibilitas lah bahasa kita. Ini loh aku, pengen diakui, pengen dia menguasai. Itu adalah hampir mayoritas manusia mempunyai karakter itu. Kemudian karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Betul Pak Dena? Macam-macam Bapak Ibu. Satu kasus loh ya, satu kasus. Makanya kita harus memang mengupgrade terus kemampuan kita dalam literasi, khususnya literasi dalam kita sebagai seorang pemimpin. Tidak bisa kita berpangku tangan. Banyak sekali tadi kajian keilmuan yang memang harus kita tingkatkan. Dan yang terakhir, ternyata si Doni ini karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Jadi teman-temannya susah, dia itu semua menang karena makanannya yang diambil dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya bagaimana? Itu kalau pengen seneng deh, kalau wajahnya kontennya susah, semua menang bahagia deh. Kalau pengen bahagia. Konsep di positif ya, konsep budaya positif yang nomor 5 yaitu posisi kontrol ini pernah saya sebutkan dulu di rapat-rapat awal pembelajaran semester 1 tahun 2002-2003 tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 kontrol. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai seseorang pendidik atau seseorang guru atau dalam posisi restitusi. Oh iya, restitusi belum ya nanti. Intinya dia aja. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru saja yang kita bicarakan. Yang pertama adalah penghukum. Setiap ada kejadian kita langsung menginstruksikan anak untuk melakukan sesuatu, kita kasih punishment. Itu kita sebagai seorang penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini di dalam konsep budaya positif kita diharapkan bisa dan mampu serta harus bisa memfungsikan fungsi kontrol kita itu menjadi seorang terakhir sendiri manajer. Elek-elek luput-luputnya atau setidak-tidaknya ketika kita belum mampu jadi seorang manajer, minimal kita akan memposisikan diri sebagai kontrol menjadi pemantau. Kalau kita setiap kejadian berikutnya itu menemui anak masuk dukung, kemudian dijagoni dengan gaya beberapa, nanti ini kita baca bersama-sama, itu posisi kita ternyata levelnya masih sangat kurang sekali. Bahkan kita mencapai posisi teman saja kadang kita tidak mampu. Sebagai seorang kontrol guru sebagai temannya belum bisa maksimal karena keterbatasan semuanya. Tapi paling enak untuk menyikapi situasi itu adalah kita harus mampu sebagai seorang manajer. Baik, perbedaan-bedaannya adalah Bapak Ibu, karena ini terlalu kecil mungkin ya, kalau tak dibesarkan tidak cukup satu slide. Saya kasih contoh saja satu. Beberapa perkataan-perkataan yang bisa menunjukkan kita itu kita berposisi sebagai seorang kontrol guru apa penghukum, apa pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Contoh, ketika guru berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya ada kata yang memang tidak enak, negatif sekali gitu. Ada dasarnya kasar dan mengancam. Itu adalah tipikal seorang penghukum.
Bagaimana besok? Nah, cek loh besok. Itu sudah ada sebuah gertakan yang didengar itu siapapun yang mendengar tidak enak, iya kan? Nah, itu namanya identifikasi sebuah perkataan kontrol dulu sebagai seorang pembohong. Contoh, inilah satu contoh ya, contohnya banyak banget kan. Kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah. Contoh katanya bagaimana? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kamu gak kasihan tuh sama ibu. Begitu aku ngadain sampean. Nah, itu adalah kontrol guru sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Jadi anak besok akan mengikuti apa yang kita sampaikan karena apa? Mesakne yang ngawake dhewe. Seakan-akan dia menjolimi awake dhewe. Kamu itu enggak orang mesak-mesakne Pak Nana nih. Kamu gak kasihan sama Pak Nana dari pagi nunggu sampai siang. Tekomu jam 1. Pikir kamu. Nah, itu adalah bahasa-bahasa kontrol guru sebagai seorang pembuat rasa bersalah, Bapak. Ibu ya. Kita sering ngomong betul. Saya penghukum apa yang itu membuat rasa bersalah? Dua-duanya bodoh. Ini Pak Budi. Kita main dulu, Mas. Oke. Nah, yang ketiga adalah sebagai teman Bapak Ibu. Nah, untuk teman ini contoh kata-katanya adalah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Maaf, ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi jagungannya kalau kajuan. Ayo lakukan ini. Pak Nur. Masa kita ngomong Pak Nur ragel, kan begitu bahasanya kalau di Jawa kan. Lali kedengi, pas neredan, itu adalah bahasa-bahasa teman, ya. Apalagi kalau biasanya kalau di dalam kita menyikapi anak-anak usia kita, usianya anak kita itu di remaja. Dari mentua bisa kamu. Ingat Bapak Ibu, itu adalah bahasa-bahasa statement kita seorang kontrol guru sebagai teman. Agak dihindari bahasa-bahasa seperti itu. Ayo si Gojek siapa kemarin? Nah, itu adalah bahasa-bahasa kalimat-kalimat kita sebagai seorang teman. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah level berikutnya yang kita tuju. Minimal kita bisa mampu menjadi pemantau dan harapannya bisa sebagai manajer. Pemantau itu mudah, sebagai hanya memantau saja, mengingatkan saja, terbatas ya, terbatas. Tapi ini juga ada dampak negatifnya sebagai pemantau. Ada anak terlambat, kemudian sepatunya merah. Padahal saat itu kita sudah punya kesepakatan sepatunya hitam. Ketika dia pakai sepatu merah dan disepakati ketika menggunakan sepatu selain warna hitam, maka harus tidak memakai sepatu seharian misalkan. Kesepakatannya seperti itu sudah disepakati bersama misalkan. Berarti tugas seorang pemantau ya tinggal memastikan saja kamu terlambat, ya. Terus sepatunya bagaimana? Pemantau hanya memastikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada, sesuai dengan peraturan dalam bahasa kita yang sudah ada. Ketika warnanya hitam, rambutnya tidak hitam, maka dia harus seperti ini. Dia hanya memastikan seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau bentuk contoh dari kalimat sebagai pemantau, contohnya adalah, ayo, kamu terlambat toh? Kamu masih ingat peraturannya apa? Hanya mengingatkan anak kembali ke peraturan yang sudah ada, itu pemantau. Ya sebatas itu saja. Dengan catatan keyakinan kelasnya sudah atau peraturannya sudah pasti, kesepakatan kelasnya sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah manajer Bapak Ibu, sebagai target kita untuk mampu mengupgrade kemampuan kita sebagai kontrol guru, sebagai seorang manajer. Kata-kata yang sering muncul dari seorang manajer adalah, salah satunya contohnya adalah apa yang kita yakini. Jadi selalu menanyakan, kamu melakukan ini apa? Sing yakini apa? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi bertanya kepada anak itu,
ngejak bertanya, itu sebenarnya salah. Kita tahu sama-sama salah, tapi piye gen salah ini menjadi benar. Anaknya diajak berdiskusi, itulah seorang manajer. Sepatunya merah, terabang. Contoh bentuk kalimat terkait permasalahan itu mungkin ya, kamu tahu ya masalahnya ini seperti apa, kejadiannya hari ini, apa kesalahanmu? Oh iya Pak, saya merah dan sebagainya. Kok bisa ya kamu sepatu merah, kamu sengaja ya? Atau bagaimana? Kita tanya dulu sampai anak tersebut bisa sadar dan menemukan solusi agar beberapa saat yang akan datang tidak terjadi lagi hal tersebut, kesalahan tersebut berdasarkan dari kesalahannya sebelumnya. Jadi targetnya seorang manajer itu adalah membuat sebuah kesalahan, membuat sebuah kekurangan menjadi serta keberhasilan. Awal dari kemajuan, awal dari perubahan yang lebih baik. Beralasan dari mana ya kesalahan? Itulah contoh dan fungsi kontrol guru sebagai seorang manajer. Oke, monggo sambil makan sambil merah. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ada statement seperti ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kontrol guru sebagai seorang apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Iya, guru yang menyatakan dengan hal seperti itu adalah pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Bu Trisna? Sama ya? Oke, Pak Nanang mungkin dengan statement ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita sampaikan ke anak. Berarti kira-kira anak merasa bagaimana ya? Oke, itu memang analisis bahasa itu kadang beda-beda tipis memang. Tapi untuk itu saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sudah ada bahasa dekat dengan anak, ya kan? Tidak semata-mata orang tiba-tiba langsung menghakimi deh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tidak seperti itu nadanya ya. Jadi sudah dekat dengan anak. Iya toh, kecewa lah bewak dan sebagainya. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian ini yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Anaknya disuruh ngelas, setiap kelas ternyata kok gagal lari. Terus kita bilang seperti, kamu tidak pernah benar melakukan itu. Orang tahu godak darah kulit. Kalau di bahasa Jawa kan seperti itu. Itu bentuk apa bahwa itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum Bapak Ibu, karena bahasanya itu mematikan potensi. Kalau anaknya wiguyon, mungkin dia tidak ada masalah. Tapi kalau anaknya sensi, hancur semuanya itu. Menjadi marah pertama pasti. Oh alah, Pak Adam marahin malah itu seperti ganya sudi itu. Sifat bilang. Itu penghukum. Kemudian ini tadi sudah pernah saya contohkan. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah, lakukan demi Pak Nana. Ayo. Masa orang lihat Bu Erlisa, lakukan dengan Bu Erlisa, demi Bu Erlisa. Kira-kira itu sebagai seorang teman. Baik. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai teman, penghukum, pemantau, ketika bisa melakukan dia mendapat bintang. Dia mengingatkan, ayo siapa yang mau mendapat bintang hari ini? Pemantau. Dia memastikan mengembalikan kesepakatan dan peraturan yang sudah ada. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa Pak Adam? Merasa bersalah. Ada anak Manajer. iya. Ada anak sudah kedua peluang acak-acakan dan sebagainya misalnya. Terus kita sebagai seorang guru bertanya, sudah tahu ya masalahnya, sudah lalu panjang dan sebagainya. Nah, terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini di Aldi misalnya? Nah, nanti kita akan terjadi sebuah diskusi di mana penyelesaiannya itu bisa muncul dari anaknya sendiri. Itu targetnya manajer, sehingga dia bisa melakukan dengan ikhlas tanpa paksaan. Harapannya seperti itu. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir.
kamu yang selalu paling terakhir. Menghukum, bahasanya sama yang di atas. Kowe mesti orang budak harapan. Jadi harus mematikan karakter itu. Menghukum. Oke. Satu lagi adalah keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, khususnya wali kelas, kemudian bengkel, kepala program bengkel yang mengaku tetap di masing-masing wilayah yang mempunyai ruangan. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk poin nomor 6. Ini semuanya berkaitan dengan apa yang disampaikan dari awal. Baik, keyakinan kelas itu muncul dari adanya peraturan atau kesepakatan kelas. Baik di tengah sini adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu bisa dibuat dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, setelah kesepakatan terjadi, maka beberapa poin tidak boleh membuang sampah. Nah, bukan begitu bahasanya, tidak boleh. Buanglah sampah di tempatnya atau membuang sampah di tempatnya. Membersihkan kelas setelah jam pelajaran. Itu peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah kesimpulan dari beberapa kesepakatan-kesepakatan itu. Kita indukkan jadi satu. Contoh, ketika yang dibahas itu adalah buanglah sampah di tempat kelas, membersihkan lantai setelah jam pelajaran, maka itu kalau diumumkan, disimpulkan ada satu poin di situ berbentuk kebajikan apa? Kebersihan. Jadi keyakinan kelasnya berbentuk kebersihan. Peraturan kelasnya mau membuang sampah di tempatnya, membersihkan di lantai. Nah, keyakinan kelasnya apa? Kebersihan. Kita yakin dan wajib menjaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman misalnya. Itu bisa dimunculkan bentuk keyakinan seperti itu. Untuk Bapak Ibu wali kelas, kemudian Bapak Ibu bengkel, ya. Caranya untuk membuat sebuah keyakinan kelas, kebetulan videonya saya membuat keyakinan kelas belum klik, kali ini belum bisa saya share. Kolom ini beberapa yang sudah saya kasih poin, ya. Ada kebersihan, ada rajin, ada kejujuran, ada gotong royong, ada rasa hormat, itu yang saya kasih poin. Dan ini semuanya ini bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas. Bagi orang yang sudah pernah melakukan pelatihan tentang keyakinan kelas saja, akan sering terjadi kesulitan dalam memandu anaknya membuat keyakinan kelas. Di kesempatan ini, saya sudah berusaha mempermudah jalan pemikiran kita bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas. Karena di awal saya juga bingung bagaimana keyakinan kelas ini terbentuk. Jadi kita tentukan dulu ya itu. Agar enak kita itu membuat keyakinan itu kita tentukan dari ini. The Virtus Project, nilai-nilai kebajikan, proyek nilai-nilai kebajikan. Peduli, rajin, semua yang tertulis di sini ini bisa kita jadikan sebuah keyakinan bersama. Tapi ada ketentuannya Bapak Ibu. Tidak usah banyak-banyak kita pilih semuanya. Ini kita jadikan keyakinan kelas semuanya. Semakin nanti kita akan kesulitan membuat kesepakatan-kesepakatannya atau apa dulu nanti penjabarannya bagaimana menjadi sulit. Kita tentukan saja yang umum dan dipakai di sekolah. Misalkan hormat, nah ini ya, rasa hormat. Rasa hormat nanti kesepakatannya bagaimana? Sudah kan? Anak-anak silahkan membuat peraturan tentang kesepakatan yang akan kita lakukan di dalam kelas ini yang menyangkut hormat menghormati misalnya. Tulis. Apa contohnya? Yo, tidak mengambil barang milik orang lain misalnya. Itu kan menghormati. Ya. Oh yakin yang lainnya menulis lagi. Harus seperti ini. Nah, tidak datang terlambat. No. Tidak datang terlambat itu bentuk kedisiplinan atau apa? Bisa dimasukkan kepada hormat. Kenapa? Menghormati teman yang mau belajar, menghormati guru yang sudah datang. Jadi ketika terlambat, dia tidak menghormati. Keyakinan kelasnya berbentuk apa? Rasa hormat. Kesepakatan atau peraturan kelasnya berupa apa? Banyak hal bisa dijabarkan lagi.
Keyakinan kelas itu timbul muncul dari kesepakatan yang sudah kesepakatan bersama. Caranya yang paling mudah adalah anak-anak silakan dah kelas kita mau dibawa kemana? Coba terkait kebersihan nulis awal kebersihannya bagaimana? Ditulis masing-masing, nanti dikumpulkan, ditempelkan. Dan tugas kita sebagai seorang guru adalah mereka beberapa yang ditulis anak ini kita kumpulkan yang satu kolom yang mana? Masuk rasa hormat, masuk kasih sayang, atau masuk disiplin, atau apapun yang di sini, tergantung yang ada di sini. Terjadilah sebuah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas sudah dibentuk, harapannya apa? Anak-anak akan melakukan semua kegiatan itu berdasarkan keyakinan yang sudah ada. Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak mungkin bahwa itu ini terjadi. Apa yang kita rencanakan, mindset ini kita bentuk, mindset ini kita lakukan akan berdampak beberapa tahun berikutnya. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka yang terbentuk budayanya adalah seperti ini terus. Itu pasti. Kalau kita berbicara tentang sebuah perubahan pergerakan, maka dari mana? Dimulai hal-hal yang sulit seperti ini. Ini kan baru. Maka hal baru ini akan menjadikan merubah kebiasaan kita sebelumnya. Sehingga merasa berat ini apa? Ini apa? Ini terusnya bagaimana? Sulit, kan? Kita harus berubah. Nah ini contoh. Ketika kita mengambil satu kata hormat, maka contoh keyakinan kelasnya bisa kita buat dalam sebuah kalimat seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Misalkan bekerja, keyakinan kelasnya nanti bisa kita tulis kita tuliskan seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang terakhir, diterima dan dimiliki, misalnya kaitannya kasih sayang. Keyakinan ini berbentuk piye? Kalimatnya piye? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan orang lain. Itu hanya contoh saja. Maka nanti Bapak Ibu Wali bengkel bisa bersama-sama dengan saya di beberapa hari ke depan untuk bagaimana kita menciptakan sebuah kesepakatan dan harapannya nanti bisa menjadikan sebuah keyakinan. Kemudian contoh lain itu untuk menganalisis dia melenceng dari keyakinan yang sudah disepakati atau tidaknya itu. Contoh ya, keyakinan kelasnya berbentuk hormat atau keyakinan sekolahnya berbentuk hormat. Nah, ketika datang tepat waktu berarti dia meyakini tidak lepas dari rasa hormat. Tapi ketika dia sering tidak hadir atau terlambat, maka dia sudah tidak sesuai dengan keyakinan yang ada. Gitu ya. Nah, maksudnya nanti bagaimana? Kita pendekatan internal tadi, membangkitkan motivasi dia dan kembali kemana? Ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Atau kita arahkan ke cita-citanya dia jadi apa? Oke. Kenapa kita bahas segitiga restitusi keyakinan kelas dulu? Karena kita akan membahas poin yang sangat penting sekali yang namanya restitusi. Restitusi tidak akan bisa berjalan tidak bisa berjalan dengan baik ketika konsep-konsep sebelumnya tadi belum terbentuk dengan baik. Maka 7 konsep tersebut itu selalu berkaitan, berkolaborasi karena menyangkut mindset, menyangkut pengetahuan, menyangkut analisis, dan yang terakhir adalah menyangkut tindakan restitusi sendiri. Ini nanti yang akan kita bahas di poin terakhir. Bapak Ibu, apa restitusi? Bisa dibaca ya, restitusi. Betul? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bahasa restitusi ini artinya sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya tadi mengenai apa? Tentang seorang kontrol guru sebagai manajer. Ya, restitusi ini mempunyai arti dan tujuan sama, Pak Ibu. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, kita harus mampu dulu jadi seorang manajer, sehingga program restitusi bisa berjalan. Gitu. Jadi 7 konsep tersebut berkaitan, nggak boleh dipenggal, harus dipahami satu. Nanti saya share Bapak Ibu. Untuk materi ini akan saya bagikan ke jenengan yang sudah sangat mungkin agak sederhana ya, tidak seperti materi aslinya. Kalau materi aslinya ini andel kok. Nah, restitusi ini sendiri adalah bagaimana sebuah teknik mengelola anak yang kurang baik atau tidak sesuai dengan harapan kita atau program kebajikan yang diyakini, dengan cara apa? Tidak menghukum, tidak membuat dia berasa bersalah, tapi bisa memompa anak tersebut yang sebelumnya bermasalah atau salah agar dia sadar dari salahnya menuju keberhasilannya. Tekniknya namanya restitusi. Baik. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, tidak menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kenapa memperbaiki hubungan? Dengan ada anak yang bermasalah, kita menggunakan teknik restitusi, anak tidak akan merasa marah kepada kita, dan sebaliknya kita orang gentle kepada anak. Yang ketiga, kita berusaha memberikan sebuah bentuk tawaran, bukan memaksakan. Dalam restitusi seperti itu, tidak, kamu harus seperti ini, jangan seperti itu, tidak ada. Bahasa seperti itu tidak ada, loh. Jadi dalam restitusi kita jagongan, kita ngobrol, kita berdiskusi dengan anak seperti halnya kita berdiskusi seenak hati kita. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, kenapa harus menuntut ke dalam diri? Karena kalau dikaitkan dengan konsep sebelumnya, kita harus benar-benar tahu kebutuhan dasar anak, ya, kebutuhan dasar manusia. Kita sudah belajar tadi. Ketika kita sudah berdiskusi dengan anak, maka kita akan tahu akhirnya, oh, anak ini kebutuhan dasarnya ini, keyakinannya ini, cita-citanya ini. Maka dengan fungsi kita sebagai manajer, kita mampu mengarahkan dan memberikan sebuah pendampingan dengan tepat. Gitu. Nah, nomor 5 sudah saya sampaikan, mencari kebutuhan dasar. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakter pada tindakan. Kenapa harus berfokus pada karakter tapi bukan tindakannya? Maksudnya adalah targetnya menjadi sebuah karakter yang baik, bukan berfokus pada tindakan kesalahannya. Gitu ya. Kemudian yang nomor 8, restitusi fokus pada solusi, tidak fokus pada masalahnya. Solusi ini ya setelah ini. Iya cah. Bukan kita yang menemukan, tapi anak sendiri. Dan yang nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Wes merasa bersalah, dia punya kesalahan, misalkan kesalahan ini sini memalukan. Dengan restitusi harapannya apa? Anak mampu sadar dan menerima kesalahannya, karakternya lebih kuat, lebih sadar, lebih sabar, dan mampu bergaul lagi dengan teman-temannya, dan mau membangun apa yang menjadi cita-citanya. Itu belajar. Nah, restitusi dalam proses melakukan teknik restitusi ada yang namanya strateginya, Bapak Ibu. Ada urut-urutannya, ada tekniknya lah sebenarnya. Untuk melakukan restitusi tersebut ada tekniknya. Namanya apa? Segitiga restitusi. Ini gambarnya sudah saya buat seganteng mungkin, bagus mungkin ya. Ada 3 fase dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian nomor 2 validasi tindakan yang salah, kemudian fase yang ketiga menanyakan keyakinan. Sekilas ini akan menjadi sulit ketika kita belum melihat contohnya, Bapak Ibu. Nah,
untuk menstabilkan identitas, Bapak Ibu, dalam tekniknya, contohnya akan saya sampaikan nanti di contoh kegiatan yang sudah saya upload, sudah pernah saya lakukan, dan bahkan di PNM saya sudah mendapatkan sertifikat dari Kemendikbudristek yang ditandatangani oleh Ibu Nunu, dan itu resmi, dan itu memang kalau tidak berkelas apa yang kita sampaikan dalam aksi nyata ditolak oleh sistem. Dan alhamdulillah untuk topik ini saya sudah berhasil sampai saya mendapatkan sertifikat. Nah, artinya tidak main-main, saya benar-benar melakukan hal ini. Jadi harapannya Bapak Ibu juga ada sebuah sedikit atau banyak, ya harapannya banyak, maksimal. Karena apa? Mau tidak mau ke depan di dunia pendidikan, target kita sebagai seorang guru, sikap kita sebagai seorang guru ya seperti ini. Ini akan terus akan mengalami perubahan-perubahan seiring ini, selaras dengan ini. Oke? Nah, dalam segitiga restitusi, fase pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya bagaimana? Ya, kita tinggal bertanya aja, dan saya tuliskan contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan bahasa itu, anak akan mau mencoba untuk berdiskusi, akan terbuka untuk kita. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu untuk membayangkan ada salah satu anak yang kita hadapi, dia punya masalah atau teridentifikasi melanggar sebuah peraturan, kita hadapi berdua, berbicara empat mata, itu bayangannya seperti itu ya. Kita menggunakan teknik restitusi. Urut-urutan dalam restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bahasa yang akan kita tanyakan apa? Di posisi menstabilkan identitas, dan dia mau berbicara. Yaitu semua orang punya salah, tidak terlepas siapapun. Maka tidak apa-apa kesalahanmu itu wajar kesalahanmu. Coba, kenapa kamu seperti ini? Kesalahanmu apa? Nah, maka dia akan terbuka. Itu mesti terbuka identitas dulu. Dibuat dia itu nyaman dengan kita dulu, dengan beberapa kalimat-kalimat yang contohnya juga sudah ada. Nanti bisa Bapak Ibu cari, dan nanti saya bantu untuk menggantikan kepentingan semuanya. Kemudian setelah itu, setelah dia sudah nyaman, kita masuk ke fase kedua, yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dengan kesalahan yang sudah diakui, yang opo. Kita tanya alasannya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Pasti dia punya alasan. Nah, kemampuan kita sebagai seorang manajer, kemampuan kita mengidentifikasi kebutuhan dasar dari anak ini dibutuhkan sekali dalam fase-fase seperti ini, waduh. Jadi literasi terkait 7 konsep tadi, ya mau tidak mau harus kita baca, harus kita pupuk. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dikesepakati atau keyakinan dia diri sendiri. Contoh, dia itu adalah penggemar pemain sepak bola, Valentino Messi misalnya. Ketika dia itu hobinya bermain sepak bola, mengidolakan seseorang, maka mau dan mau apa yang dia lakukan itu berorientasi pada orang yang disenangi tersebut. Sehingga mulai tuku sepatu, oleh beli baju, anak-anaknya kalau berlatih gayanya seperti pemain sepak bola yang disenangi. Maka keyakinan-keyakinan atau cita-cita yang diharapkan dari anak tersebut itu kita harus mampu mengekspresinya dengan baik. Sehingga ketika kita sudah tahu keyakinan dan cita-cita keinginannya itu menjadi apa, maka kita tinggal mengarahkan dari kesalahan tersebut. Tujuanmu memenuhi. Kalau kamu berbuat seperti ini sesuai apa belum? Oh belum sesuai Pak. Nah tinggal kita menekankan dan memberikan alternatif ide-ide agar mereka bisa bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri, tapi dengan jalan yang sudah tepat. Itu ayo ya. Nah itu saya kira adalah materi terakhir di 7 konsep budaya positif yang ingin saya bagi, dan harapannya Bapak Ibu juga
bertambah keilmuannya mengenai tentang budaya positif ini. Dan ini segelintir contoh bentuk penerapan yang sudah pernah saya lakukan. Itu saya kaitannya dengan restitusi ini, saya sudah membuat 2 contoh karya. Yang pertama itu langsung video, dan yang kedua itu adalah berbentuk restitusi tapi by word atau daring. Yang daring itu yang saya upload di PMN, dan yang video itu kemarin pas memenuhi tugas di modul 1.5 ya, pokoknya modul di salah satu modul guru penggerak. Untuk bentuk cara restitusinya ini loh, itu saya putar, semuanya diamati, waktunya tidak lama, sekitar 7 menit. Dan setelah ini kita tanya jawab dan selesai. Ya, selamat pagi. Nih, begini, jangan duduk. Ganteng. Mas depan. Ya Pak. Tahu masalahmu? Tidak tahu Pak. Tahu. Kamu tadi berangkat jam berapa? Jam 7.15. Jam 7.15. Terus pas waktu sampai ke sini jadi dilihat banyak teman tadi, kenapa? Tidak Pak. Kira-kira kenapa? Kenapanya Motornya keras suaranya. Itu buatan sendiri? Iya. Begini. Beli apa bikin? Apa dibantu temen? Beli? Iya. Terus dirakit sendiri gitu? Hebat berarti suaranya keras ya? Iya. Tapi ini masih depan, kira-kira itu mengganggu atau sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum. Mengganggu masyarakat. Mengganggu masyarakat atau tidak menghormati orang lain, mengganggu ya. Kira-kira itu berarti pas bisa dilakukan apa enggak? Tidak. Kira-kira besok bagaimana? Diganti kenapa? Mau diganti? Bisa itu dilakukan? Bisa. Minta tolong siapa? Dikerjakan sendiri apa apa? Iya. Besok langsung bisa ya mas? Bisa ya. Terus kira-kira harapanmu bagaimana biar tidak terjadi teman-teman ini juga dengan begitu? Jangan ditiru. Tidak ditiru atau dibikin apa? Standar. Sama semua gitu. Atau kesepakatan? Standar. Jadikan peraturan gimana? Ya Pak, boleh. Menurutmu bagaimana? Bagus Pak. Jadi bagaimana bentuknya? Ya sepeda motor harus lantai. Lantai. Pabrik. Oh, harus sih semua siswa, semua Iya. warga ya? Iya. Baik Mas Irfan, saya tunggu kemajuannya. Besok semoga kamu bisa melakukan apa yang menjadi ide kamu tadi untuk Iya. menyelesaikan masalahmu. Iya Pak. Ya, terima kasih kamu sudah berusaha menciptakan ide. Iya. Dan semoga kamu bisa melalui flashback ya. Iya. Wes, kamu kembali kelas. Iya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pak, piye kabarmu? Alhamdulillah. Tadi Pak Nur kan di kelas. Kamu datang melambat. Kemudian ketika saya panggil seperti ini, saya bicara ini, kira-kira kamu ngerti tidak masalah mengapa? Lambat. Lambat. Terus kalau diamati Pak Nur kan terlambatnya tidak cuma 1 kali 2 kali kan, banyak kali. Tidak apa-apa, jadi setiap orang itu punya kelemahan, punya hal yang bisa menyebabkan seperti itu. Nah, mungkin Mas Febrian punya alasan kenapa bisa terlambat atau sering terlambat? Kan Pak, saya maunya kerja Pak. Kerja? Kerja di mana? Kerja nih Pak, Di? divisi burjo. Masih sampai sekarang? Masih.
ketika kamu kerja sampai malam pagi ya, Jam 3 tidur sulit banget Pak ini. Nggih, Pak. Pripat koyo lab yo. Ya, terus bagaimana? Ketika dikaitkan dengan keyakinan kelas, itu sudah tepat apa belum ketika kamu bersekolah dengan? Belum, Pak. Kenapa Pak, belum? Karena saya kan tepat waktu. Seharusnya kamu siapa, kemudian komitmennya dipertahankan kan begitu. Ketika kamu terlambat berarti kan tidak tepat atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tidak apa-apa. Baik, dari situasi yang kamu lalui karena memang harus bekerja, kira-kira bagaimana nih strategi kamu biar semuanya bisa berjalan, sekolahnya tidak terlambat, terus pekerjaannya juga bisa dilakukan. Kira-kira pandangan kamu, ide kamu apa? Cara nih? Tidak apa-apa, terserah baik. Kira-kira Mas Febrian punya cara bagaimana? Alarm, Pak. Oh, di alarm. Nggih. Terus selain itu, Kalau enggak naik kerja biasanya kalau naik, Pak. kalau kerjanya diundur tidak bisa, tidak harus malam. Jadi misalkan pulangnya agak sore gitu. Bisa ya, Pak. Belum saya tanya. Berarti kalau mencoba bisa itu. Bisa, Pak. Jadi langkahnya bagaimana? Mengundur waktu kerja. Coba ke sana ya, banyak ya. Jadi nanti kalau tidurnya tidak terlalu malam atau pagi, harapannya paginya enakan bangunnya dan tidak terlalu malam. Bisa dicukup Mas Rubian ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih sudah bisa menemukan masalah sendiri dan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, bisa kita lihat bagaimana usaha kamu, supaya kamu bisa melaluinya ya. Semangat. Udah, mau balik kelas. Itu, Pak. Oh Ibu, itu yang video yang kita upload di Drive dan kita sinkronkan di LMS-nya Pendidikan Guru Penggerak. Nah, yang satunya ini aksi nyata yang saya lakukan pada topik pelatihan mandiri khusus disiplin positif, dan kebetulan yang saya sampaikan tadi sudah mendapatkan sertifikat. Bentuknya yang saya lakukan ternyata tidak harus bertemu dan bercakap langsung Bapak Ibu. Siapapun bisa melakukan, posisi guru atau posisi apapun bisa melakukan. Saat ini ketika saya melakukan aksi nyata ini, kebetulan itu masih semester 1 di bulan apa ya ini? Nah, bentuk aksi nyatanya kita ngasih deskripsi dulu apa kegiatannya, kemudian kita melampirkan sebuah dokumen yang mungkin akan saya bacakan. Tangan aja gede ini. Oke. Nah, di sini ada salah satu seorang siswa kita yang kebetulan itu atas nama Raju. Raju itu tidak masuk dan kemudian saya menelponnya. Dari telepon itu tidak hanya sekedar berbicara nakoni masalah dan sebagainya, tapi saya sudah menggunakan metode teknik restitusi. Setiap tahapannya saya tulis dahulu sampai saya telepon dan sebagainya, itu semuanya saya rekod di tulisan dan saya tuangkan dalam sebuah dokumen. Kemudian bukti dari apa yang saya lakukan telepon itu juga saya cantumkan. Telepon dari sekian waktu sekian sampai sekian sudah saya cantumkan, dan bahkan saya mengirimi anak yang bermasalah tersebut tentang Google Form. Tolong ini diisi dulu bagaimana ketika kamu punya masalah, terus saya lakukan seperti ini. Anaknya juga mengisi Google Form, saya lampirkan di bawah sini, dan ini saya upload di aksi nyata PMM. Dan alhamdulillah Bapak Ibu,
Saya juga tidak tahu itu hasilnya bagaimana. Ternyata toh kenyataannya di hari kemarin ini keluar sertifikatnya. Ini walaupun hanya sekedar kertas, kalau bagi saya luar biasa karena ini sertifikatnya atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang nanda tangannya Bu Profesor Dr. Nino sendiri tertanggal 16 November. Yang jelas Bapak Ibu, saya melakukan ini pada November 2022 yang lalu dan sertifikatnya ternyata keluar betul. Nah, yang lain saya juga pernah melakukan aksi nyata dan elek, tidak sesuai dengan harapannya, sehingga apa? Statusnya ditolak. Dan apakah Bapak Ibu bisa melakukan ini? Sangat-sangat terbuka bebas siapapun yang sudah bisa mengakses PNM, monggo dicoba dengan literasi yang ada dan materi pada hari ini. Dan ini Bapak Ibu, di disiplin positif PNM, Pak Nana, di disiplin positif PNM, di situ apa yang saya sampaikan hari ini ada 7 konsep budaya positif yang saya sampaikan di PMM platform Merdeka Mengajar. Itu sudah ada nih. Cuman ini tadi penguatan. Di situ juga ada, maksudnya juga ada. Nah ini, bolehkah memaksa, restitusi, 5 posisi kontrol guru, hukuman vs konsekuensi vs restitusi, aksinya atau disiplin positif. Nah, semuanya ini ada Bapak Ibu di pelatihan mandiri. Ini tidak akan menjadi sekedar teori ketika kita benar-benar mencoba mempraktekkan Bapak Ibu. Sehandal-handal kita ketika kita belum mencoba, impossible itu dinyatakan kita profesional, tidak mungkin. Buktinya ketika saya melangsungkan aksi nyata, ketika itu berhasil berarti sertifikat keluar. Ketika tidak, ditolak, silakan mengupload aksi nyata lagi. Dan itu memang menjadi sulit ketika kita tidak mencoba Bapak Ibu. Fasilitas semuanya ada, monggo mari kita bersama-sama belajar, tidak ada yang sempurna dan kita tingkatkan literasi dan kemampuan kita selalu kita upgrade. Dan ini adalah terakhir Bapak Ibu, monggo saya buka sesi tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan kepada saya dari Bapak Ibu terkait materi atau konsep kunci, 7 konsep kunci dalam kita membangun sebuah budaya positif. Mungkin Pak Budi bisa membantu, moderator. Oke, terima kasih Pak Nurul atas materi yang telah disampaikan, dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Nurul yang terkait dengan 7 konsep budaya positif. Dan ternyata Bapak Ibu, saya sendiri mungkin setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Nurul, ternyata apa mungkin panjenengan apa yang kita terapkan terkait dengan budaya positif ini ternyata dengan yang disampaikan Pak Nurul mungkin bertolak belakang terkait dengan menghukum dan sebagainya. Kita berbicara dengan anak itu, ketika tadi saya mendengarkan yang disampaikan Pak Nurul, salah kabeh. Rumah saku perayaan bener. Kira bener. Enak bocah salah wis kudu bengok. mati, kudu nyalake, kudu ngapi. Ya, seperti itu. Mungkin setelah mendengar apa yang atau melihat apa yang disampaikan Pak Nurul tadi, akan merubah mindset kita semuanya terkait dengan konsep budaya positif ini. Karena memang ketika kita belum tahu ya tidak akan meningkat apa yang
kita pahami. Tapi setelah kita tahu ini, mungkin nanti kita akan terapkan di kemudian hari terhadap anak-anak kita. Mungkin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Nurul, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau bertanya. 1, 2, Oke, nakal. Bertanya itu keluarin mau ditanya. Betul mau? Pak Nana. Oh mana? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, luar biasa ini Pak Nurul, materi yang diberikan ini, dan merupakan satu wawasan yang memang ya mau tidak mau enak para guru ini harus bangun dari titik nyaman. Bisa lihat apa namanya itu, dari pengertian disiplin itu nanti disiplin ini berbenturan dengan kenyamanan. Kita nyaman, kita anak-anak misalkan tidak pakai atribut, kemudian dia nyaman itu, sementara ada aturan yang berlaku, berarti dia harus dibangunkan dari titik nyaman yang tidak sesuai dengan aturan, itu kedisiplinan. Kemudian kalau kita aplikasikan pada kita sebagai pendidik, ya mungkin juga mengarah ke sana. Maka yang ingin saya sampaikan, saya mengapresiasi sekali bahwa materi ini merupakan materi yang luar biasa untuk membuka wawasan kita. Yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan soal perbedaan antara apa namanya ini, budaya dan kebiasaan. Jadi mohon dijelaskan, ini selalu mendasar antara budaya dan kebiasaan. Karena gini, budaya dan kebiasaan ini menurut saya ada semacam perbedaan. Mungkin dalam pengertian yang lain mungkin ada juga perbedaannya. Cuman sumbernya ketika kita bicara soal kebiasaan, maka kebiasaan ini pun juga harus bersumber pada satu keilmuan yang betul-betul bisa bertanggung jawabkan. Kalau kebiasaannya siapa kan harus ada tokoh yang mungkin digunakan sebagai contoh. Nah, kalau budaya ini bagaimana ini? Nah, apa namanya itu, secara ruang lingkup sumber dasarnya itu terkonsep dari mana? Oke, Bogor dan Biko ya. Dengan pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nana atas pertanyaannya. Alhamdulillah sedikit apresiasi dan kesadaran bagaimana kita harus bertindak di era abad 21 ini. Kita sebagai seorang guru harus bagaimana warna. Terima kasih. Terkait pertanyaannya, yaitu perbedaan dari kebiasaan dengan kebudayaan. Baik Bapak Nana. Untuk kebiasaan itu adalah sebuah sikap atau tindakan yang sudah sering dilakukan tanpa sadar maupun disadari bagi seseorang atau beberapa segelintir golongan. Nah, kalau kebudayaan itu memang hampir sama, adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sadar atau tidak sadar, sudah turun-temurun dan sebagainya. Akan tetapi budaya cakupannya akan lebih besar, Pak. Jadi kalau kebiasaan itu menyangkut individu dan golongan kecil, kalau kebudayaan itu adalah mencakup kumpulan dari kebiasaan per masing-masing individu atau golongan yang lebih kecil, sehingga terjadilah sebuah kebudayaan seperti itu, Pak Anak. Nah, kalau kita kaitkan dengan budaya tersebut, maka kebiasaan-kebiasaan yang muncul di masing-masing warga sekolah, baik siswa, guru, dan semuanya itu, ketika kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkan oleh siswa warga masing-masing itu baik, maka menjadikan sebuah kebiasaan yang baik bagi kita masing-masing.
dan akan mencerminkan sebuah kesamaan yang berupa apa? Kebudayaan, karena kumpulan dari kegiatan-kegiatan positif yang kita miliki tersebut dan kita lakukan secara terus-menerus. Itu anak-anak. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya menjawab ya. Gitu ya? Oke. Lanjut mungkin satu lagi Bang. Waktunya sudah cukup. Monggo ibu satu. Pak Eko, monggo. Terkait dengan tadi Pak, budaya positif terkait dengan pemberian ini yang pemberian reward dan hukuman. Kalau yang dulu menurut saya ini kan pemberian reward ini kan untuk mengapresiasi suatu apa ya, prestasi anak atau kegiatan anak. Itu kan tujuannya itu kan untuk memberikan pembelajaran ke yang lain supaya ada timbul temannya yang lain itu untuk bangun atau punya motivasi untuk bisa seperti yang diberi reward tadi. Tapi ternyata setelah tadi saya mendengar apa yang disampaikan Pak Jatinya, ternyata itu juga salah. Ternyata reward itu juga sama dengan hukuman. Itu bagaimana Pak? Itu tolong dijelaskan lagi. Jadi Bapak Budi, terima kasih pertanyaannya bagus karena memang di pemahaman itu kita akan merubah paradigma. Paradigma itu adalah orientasi berpikir kita mengenai sesuatu kan. Nah, kalau sebelumnya kita itu adalah stimulus respon kan gitu. Kita akan mencoba berubah menjadi teori kontrol. Oke. Terkait dengan motivasi itu maksudnya adalah salah satu konsep budaya positif mengenai motivasi perilaku. Kita sudah barang tentu jelas ketika kita menyampaikan sebuah penghargaan yang walaupun itu targetnya adalah motivasi ya, menyenangkan yang lain dan senang dan sebagainya. Kenyataannya itu bukan dari diri kita sendiri, dari diri anak untuk mencapai hal itu. Jadi orientasi dia maksimal belajar mencapai prestasi itu ya hanya sebatas mendapatkan penghargaan itu Bapak. Harapan dari motivasi internal jauh lebih dari itu. Bahkan dia dapat penghargaan dimanapun tempat dan tidak, gitu ya. Itu dia tetap belajar. Karena apa? Motivasinya internal. Contoh, ketika anak itu motivasinya benar-benar senang ngelas, dia akan mendirikan sebuah kelas. Dia harus turun-temurun kakek nenek buyutnya, dia senang las, membagi buta senang las. Jadi motivasi senangnya, belajarnya dia mengembangkan teknik mengelas itu dari dirinya sendiri. Dapat penghargaan atau tidak masa bodoh ya. Itulah yang dimaksud dan target kita adalah menguatkan motivasi internal tersebut. Tapi kalau targetnya oleh penghargaan misalkan, sing ora seneng pun ya, ora seneng ngelas, dia tidak terlalu senang atau setengah-setengah lah, dia tetap menguatkan gayanya sok misalkan mendapatkan hanya sebatas penghargaan itu. Tidak ada ikon penghargaan, maka dia semangatnya tidak akan sehebat dari yang benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Dan itu berlaku pada siapa? Semuanya. Di mata pelajaran apa? Semuanya. Maka di sesi-sesi ini kedepannya kita harus benar-benar lebih detail dalam mengassesmen anak. Di mana dia motivasinya, ke arah mana dia keinginannya. Karena di usia-usia anak kita masih rata-rata belum Pak Eko. Intinya seperti itu Pak Eko Budi. Targetnya adalah bukan jangka pendek. Paham apa yang ingin tanyakan bahwa motivasi dari penghargaan tujuannya seperti itu, tapi dampaknya jangka pendek Pak Eko Budi, seperti yang di slide tadi. Tapi kalau itu adalah motivasi internal, waktunya tak terbatas
sampai dari maksimal pun tetap akan kuat motivasi tersebut. Begitu Pak Ibu. Mungkin itu, silakan dilanjut Pak Ibu. Refleksi Pak. Refleksi, salah satu merefleksikan kegiatan ini harus bagaimana. Mungkin saya pandu ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu pertanyaan sebelum kita ke sesi selanjutnya, yaitu refleksi, karena hari ini hari Jumat dan waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Lanjut nih. Baik, kita lanjut ke refleksi terkait dengan apa materi yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi. Mungkin dari Bapak Ibu ada apa ya, kegiatan masukan ya, termasuk masukan saran harus bagaimana tidak lanjut kegiatan ini, atau bagaimana kegiatan ini ke depannya, apakah kita kita adakan lagi, atau terkait dengan materi ini harus bagaimana dan apa kurangnya, itu mungkin bagaimana, mungkin dari Pak Anak. Mungkin akan menjadi lebih bermanfaat apabila teori-teori yang seperti ini kita dahului, kita kuatkan dengan asesmen. Jadi asesmen dulu, baru nanti teori itu diterapkan dari hasil asesmen itu. Sehingga kadang-kadang kita ini ada teori, tapi diterapkan di kenyataan itu enggak sesuai dengan kenyataan di sini. Mungkin kalau di suka-suka yang lain mungkin pas, karena ada semacam hubungan atau korelasi antara solusi dan kasus, mungkin didahului dengan asesmen. Jadi kasus ketemu, oh ini loh solusinya gini, mungkin carikan solusi. Jika penyakit ketemu, obatnya ini. Karena kita harus ngerti obatnya, tapi harus ditambah itu orang lain. Mungkin gitu. Jadi lebih kuat ada hasilnya itu diskusi ini. Dan mungkin yang lainnya pun teman-teman monggo untuk aktif dan berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi ya tak ini bertanya hingga ada feedback yang menjelaskan dan mendengarkan. Halo Pak Yo, itu kaitan dengan refleksi atau masukan yang disampaikan Pak Anak. Terima kasih. Setidaknya sudah ada sebuah gambaran di mana kita harus bertindak bagaimana ke depan. Mungkin masukan lain selain dari Pak Anak yang terkait dengan satu, kegiatan ini besok harus bagaimana, apakah yang ditanyakan oleh Bapak tadi bisa dikembangkan lagi atau mungkin dengan situasi yang berbeda lagi bagaimana begitu. Kemudian yang mungkin saya tanyakan, silahkan monggo salah satu saja menjawab. Kira-kira setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini tentang materi konsep budaya positif, itu diangan-angan panjenengan ke depannya harus bagaimana? Itu mungkin itu saja, satu itu saja. Mungkin setelah Pak Anak ada salah satu yang mungkin mewakili. Ini dengan gambaran paradigma pembelajaran, teori kontrol, kemudian motivasi manusia, kebutuhan dasar, restitusi dan sebagainya tadi. Kemungkinan Bapak Ibu ke depan ketika berhadapan dengan anak berikut, monggo salah satu mungkin Pak Kojuki bantu. Terkait dengan pertanyaan Pak Guru tadi, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan. Mungkin merubah mindset selama ini. Ya, mungkin gini Pak Guru, saya kemarin
yang terkait dengan Pak Nanang nih, assessment Pak. Saya kemarin sudah menyebarkannya terkait dengan assessment kecenderungan belajar anak. Itu ternyata anak kita itu kecenderungannya auditorium. Senangnya perlu tahu mendengarkan. Nah, karena ada pilihan jawaban 3, visual, auditory, kinestetik, itu saya lihat rata-rata banyak kan mesti jawabannya yang auditory. Sehingga mungkin untuk pembelajar auditori ini mungkin Pak Nurul bisa menerapkan strategi gimana Pak Nurul ini terkait dengan pembelajaran anak kita itu mayoritas ternyata kemarin asesmen gaya belajar itu kecenderungannya ke auditori. Ya mudah, kalau auditori berarti kita ceramah saja. Ya, makanya itu apakah hanya ceramah itu untuk kelas 10 itu kecenderungannya, karena saya mendapatkan angket itu dari kemarin pas juga IKM ini. IKM itu pada waktu FIMB bahasa Inggris yang instrukturnya dari nasional itu juga Pak. Untuk mengukur gaya belajar anak bisa dibuat angket seperti ini. Saya melakukan itu dan kecenderungan kita anak kita itu adalah auditori. Berarti kita mudah bukan Pak Nurul. Pokoknya awal dewi ngomong. Padahal itu salah nih Pak Nurul. Ya. Kurikulum Merdeka kan guru itu hanya fasilitator. Ya mungkin Pak, diputarkan audio atau visual. Nggih. Gimana itu nih? Gimana Pak Nurul? Nggih. Tutup. Mungkin satu Bang. Satu tadi. Mungkin setelah ini mungkin ada gambaran Bapak Ibu harus bagaimana ketika menghadapi siswa. Begitu saja pertanyaannya. Mungkin Pak Anang lagi Bu, tidak apa-apa. Mungkin Bu ini. Ya, terkait tadi Bu ini dengan konsep budaya prinsip tadi itu. Berarti kan ada kita harus berubah. Bisa menyesuaikan dengan. Oke, pun monggo. Pokoknya yang ada di angan-angan Ibu jenengan atur nih enggak apa-apa. Apapun itu jenengan. Setelah dari beberapa materi yang dipaparkan oleh Pak Nurul, kita bisa menyimpulkan atau merefleksi kembali alangkah baiknya untuk kedepannya itu kita bisa mengimplementasikan materi tadi kepada anak didik kita semampu kita. Kita berusaha, jadi intinya tidak ngoyo tapi kita terus berusaha. Atau kita misalkan kita nggak bisa untuk jalan ini, kita mengambil jalan yang lain. Intinya kita harus tetap berusaha, jangan pantang menyerah. Memang anak-anak kita kan anak-anak yang luar biasa. Jadi intinya jika Sari tidak bisa, dialusi pun juga tidak bisa. Jadi apa yang kita peroleh tadi kita bisa terapkan mulai dari awal sampai akhir kita bisa melihat dari hari ke hari bagaimana perkembangannya dari hari ke hari. Kemudian kita bisa, misalnya ini gagal, kita bisa mengambil jalan yang lain. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Mungkin dari yang lain Bu Elisa. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar kedepannya bisa mengaplikasikan lebih baik lagi. Para guru bisa mengontrol emosinya terhadap siswa, baik itu yang tindakan positifnya atau tindakan yang baiknya, kita tetap bisa mendekati siswa lebih baik lagi. Dan yang kedua, dengan adanya
materi tersebut ini tidak hanya teori saja yang kita pelajari, namun yang utama adalah tindakan kita sebagai seorang guru terhadap anak didik kita. Terima kasih. Mungkin cukup. Terima kasih. Cukup, Terima kasih Bu Anissa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bu Eni. Apa yang telah disampaikan dan juga Pak Nurul sebagai pemateri, kita berharap semuanya setelah mendapatkan materi ini kita terbuka terkait dengan penanganan anak, ya, terkait yang terutama anak-anak kita yang bermasalah. Kita tidak boleh memakai emosi lagi, tidak boleh menghukum lagi. Pokoknya nek karo bocah saiki sing alus-alus, sabar, hilang lagi, dilus-lus. Gitu anu intinya itu gitu. Disayang, dicintai, guys, pokoknya kurang-kurang. Sehingga anak itu bagaimanapun kita tidak bisa untuk merubah kodrat gimana dulu ya. Karena kalau nandur jagung ora iso Tuh, pari. Panennya pari seperti itu. Wis pokoknya di situ tadi. Pokoknya sing halus-halus. Mungkin itu mungkin dari dulu ada belum closing. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan kita apresiasi acara kita pada hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah untuk mengakhiri acara pada kesempatan ini, acara kita tutup dengan bacaan Al-Quran bersama-sama kami dengarkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.